Halo guys, kembali lagi di channel Teknolife ID bersama saya Hari guys. Oke, hari ini saya akan ngebahas kembali sebuah kamera ya guys ya. Ini kamera yang menurut saya itu lumayan minimalis dan juga bisa membantu dalam kegiatan saya ngevlog pada saat saya ngonten gitu guys ya. Nah, barangnya itu adalah GoPro Hero 7 ya guys ya, Black Edition. Nah, sebenarnya ini masih ada perdebatan ya guys ya, apakah di tahun 2022 ini GoPro Hero 7 Black Edition ini dia itu masih worth it atau enggak gitu. Sedangkan sudah banyak versi yang baru-baru dari dia itu keluar dengan teknologi yang wah, tapi harganya juga wah ya guys ya. Yang mungkin saya beli pas ini tuh masih di kurun harga 2 jutaan ya guys ya. Nih kotaknya pun dulu saya beli. Ini saya beli pada tahun 2021 tahun kemarin ya guys ya. Dan itu saya gunakan untuk keperluan saya ngevlog dan juga membuat cinematic video 1080 per 60 frame per second ya guys ya. Itu keunggulan dari GoPro Hero 7 ini gitu guys, salah satunya. Nah, di tahun 2022 ini selain kamera SLR juga handphone tidak kalah ya guys ya. Sekarang udah banyak handphone yang bisa nge-shoot 4K dan juga frame per second itu bisa up sampai 60 frame per second gitu guys. Nah, ini sebenarnya GoPro ini masih worth it atau enggak di 2022 ini? Kalau menurut saya ya, ini ada beberapa video sampel saya pada saat menggunakan GoPro ini saat saya ngevlog menggunakan motor, dan di motor saya itu saya taruh GoPro-nya itu di bagian saku kiri, dan pada saat saya mengendarai motor itu benar-benar stabilisasinya itu terjaga ya guys ya, karena kita tahu GoPro Hero 7 ini dia itu keunggulannya adalah memiliki stabilisasi yang sangat kuat. Nah, di sini bisa dijelaskan nih fiturnya itu ada yang namanya itu Hyper Smooth ya guys ini di boxnya. Nah, Hyper Smooth inilah yang membantu si GoPro Hero 7 ini dia untuk stabilisasinya itu sangat kuat gitu ya. Maupun itu di 4K, 1080, 2K, dia ini stabilisasinya itu benar-benar terjaga gitu guys. Nah, selanjutnya untuk kameranya sendiri dia menggunakan lensa 12 megapiksel dan mic-nya sudah include ya guys ya. Lalu jika dia ini tenggelam, dia tetap akan waterproof, namun dia hanya akan bertahan pada kedalaman sekitar 10 meter dari permukaan laut ya guys ya, atau permukaan air. Nah, di ini sudah include WiFi guys. Jadi kalau misalkan kalian mau live streaming di sini bisa, cuman pakai aplikasi GoPro-nya langsung guys ya untuk menggunakan fitur live streaming ini. Nah, ini saya casingin, saya copot dulu casingnya. Oke, untuk spesifikasinya ini selain dia itu memiliki hyper smooth, dia ini bisa nge-shoot dalam skala 4K 30 frame per second, 2K 60 frame per second, dan 1080 sampai 240 frame per second gitu guys. Nah, untuk kalian yang ingin membuat vlog atau cinematic video, saya sarankan GoPro ini untuk settingannya itu di 1080 240 frame per second. Kenapa? Pada saat jadi slow mo itu benar-benar akan smooth sekali gitu guys. Karena kan perbandingan antara di slow mo itu kalau misalkan kita pakai 240, maka jadinya itu akan 120 frame per second pada saat di slow motion ke
setengah atau 0,5 gitu guys. Itu pokoknya rumusnya seperti itu. Nah, selain dari hypersmoothnya sendiri, GoPro ini baterainya itu tahan sekitar 2 jam. Nah, 2 jam itu pemakaian yang dia ngerekam terus. Nah, kalau misalkan dia hanya ngerekam sebentar-sebentar saja, itu bisa sampai 3 jam guys. Nah, kapasitas baterainya ini bisa penuh bila dicas itu sampai 2 jam ya guys ya. Ingat, jika lebih dari 2 jam, saya sudah dipastikan masa pakai baterainya akan lebih cepat habis. Jadi, sebisa mungkin kalau misalkan sudah 2 jam, kalian buru-buru cabut. Jangan sampai kelupaan ya guys ya. Nah, untuk bagian transfer data dan juga chargernya itu, dia sudah menggunakan teknologi Type-C guys. Nah, jadi kalian tidak usah takut. Bisa dilihat dari chargernya, kalau dia sudah Type-C maka speednya dia itu bakalan lebih kencang dibandingkan dengan GoPro yang menggunakan micro USB gitu. Nah, untuk baterainya itu dia ada di bawah sini. Jadi ada tombolnya gitu dia nih. Jadi kalau misalkan mau dibuka, nih dipencet dulu, dilepas gini dia bakal keluar sendiri. Nah, ini ada memory card di bawah sini kecil banget dan baterainya yang kotak gede ini. Oke. Nah, dia ini selain mode untuk moto dan juga merekam video, untuk videonya sendiri dia ini bisa menggunakan hyperlapse ya guys ya. Jadi ala-ala timelapse gitu dia bisa gitu. Dan juga kalau misalkan kalian setting timelapse-nya itu bisa kalian setting berapa aja. Contoh misalkan 2 kali gitu. Jadi dia mempercepat 2 kali, 4 kali, 6 kali gitu. Ini dia bisa hyperlapse-nya itu bisa disetting. Selain itu, dia juga bagian lensanya ini dia itu bisa fisheye lens dan juga lensa biasa ya guys ya. Kalau fisheye lens itu dia bakalan wide gitu, dia bakal lebih cembung gitu. Kalau misalkan yang biasa kan datar kayak gitu. Ini dia bisa 2 mode. Oke. Ini dia cara menggunakannya cukup mudah ya guys ya. Kita cuman tinggal nyalakan, power ada di sini nih powernya. Nyalakan, lalu untuk nge-record ada di sini. Ini nge-record buat ngambil foto juga di sini. Cuman dia ini lebih bagus di bagian videonya saja guys. Cuman kalau di foto kurang begitu bagus karena kebanyakan noise. Kalau misalkan saya lihat di PC atau di laptop itu dia kebanyakan noise gitu guys. Jadi dia itu kalau misalkan untuk foto kurang bagus. Kalau untuk kamera the best lah pokoknya. Mau hyperlapse, mau dia itu 4K, 2K itu lumayan bagus ya guys ya. Nah, bicara soal kekurangan, GoPro ini pada saat digunakan itu dia itu cenderung panas guys. Jadi ini casingnya itu dia panas. Dan kalau misalkan kita nggak pakai hard case-nya yang ini nih, itu benar-benar panasnya kerasa guys gitu. Jadi saya sarankan untuk merecord atau vlog kalian menggunakan casing seperti ini ya guys ya. Itu biar kalau kalian pegang itu dia itu panasnya nggak nyampe ke casing, jadi casing ini kuat. Nah, selain itu dia juga layarnya ini sudah touchscreen. Jadi kalau misalkan kita pada saat kita nyeting itu udah semua touchscreen di sini guys gitu. Jadi nggak perlu pakai tombol-tombolan pencet ini nggak usah. Jadi tinggal scrolling ke atas, scrolling ke bawah gitu, klik ini gitu. Jadi udah bisa guys gitu. Jadi sistemnya itu dia udah touchscreen semua gitu. Ini kelebihannya guys ya. Ya paling kalau misalkan kekurangannya cuma itu aja sih, panas. Terus ya baterainya nggak terlalu tahan lama kalau misalkan dia nge-record terus gitu. Itu doang sih paling. Sisanya ya fine-fine aja sih, sama paling nggak cocok sama foto. Udah itu aja. Nah kan jadi bisa disimpulkan ya guys ya bahwa GoPro Hero 7 ini dengan harga ya saya kemarin beli itu sekitaran 2 jutaan, itu masih worth it ya guys ya untuk dibeli dan juga kalian gunakan gitu untuk kegiatan kalian gitu. Oke, mungkin sampai sini aja guys ya review GoPro Hero 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada yang kurang, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, dan nanti mungkin ini masih worth it atau enggak, atau mungkin penjelasan saya ada yang kurang atau ada yang salah, langsung aja ditulis di kolom komentar, oke? Nah guys, mungkin sampai sini aja guys ya, ngebahas GoPro Hero 7 yang pastinya masih worth it di tahun 2022 ini. Kurang lebih mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, berikan like, lalu komentar positif, serta subscribe agar kalian bisa terus update video-video saya dan juga channel ini agar lebih berkembang ya guys ya. Oke, sampai jumpa lagi. See you again. Bye bye.